Oke, aku udah bisa. Oke. Ya, udah record bisa. Sip. Jadi kan nggak perlu kirim-kirim lagi kan? Iya, brother. Ya, sip. Ya. Pimpin kita dalam doa, brother. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh bertemu kembali untuk berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang membantu kami sehingga segala sesuatu yang kami diskusikan ini bisa membantu, bisa bermanfaat, bisa membangun keimanan dan juga relasi kami dengan Tuhan, dan ini semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kiranya kami Tuhan, biarlah ini semua boleh juga bermanfaat bagi sahabat saudara kami seiman dan siapapun yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat datang kembali dengan kami, Gema Suara Biblika, Brother Naik Jabat dan saya Pierre Jacobs. Hari ini kita akan membahas dari buku Joshua, yaitu buku yang setelah selesai buku Taurat, sekarang dimulai dengan buku Joshua, kelanjutan di mana Joshua melanjutkan tugas daripada Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kita akan belajar banyak dari Brother Naik Sejabat hari ini. Ya, silakan Brother Naik. Ya, jadi kalau saya lihat tadi tentang Yosua ini, mengenai kitab Yosua ini, bahwa kitab ini berisi kelanjutan daripada perjalanan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, mulai dari Mesir sampai ke Tanah Perjanjian. Dan itu sebenarnya juga sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji dan memberikan suatu pandangan ke depan bahwa nantinya keturunan daripada Abraham ini akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dan kemudian setelah nantinya penduduk di tanah perjanjian itu sudah matang kejahatannya, dalam artian sudah mencapai titik di mana mereka harus bisa dikatakan dilenyapkan, maka kemudian Tuhan akan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk bisa dijadikan sebagai instrumen Tuhan, menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus. Kemudian mereka nantinya akan membersihkan tanah perjanjian yang penuh dengan dosa dan kejahatan, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian juga bagaimana mereka menduduki tanah perjanjian itu merupakan sebuah rencana Tuhan, dan bagian juga daripada janji Tuhan, bagian daripada keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan, penghakiman terhadap bangsa yang ada di tanah Kanaan. Seperti itu, Brother Pierre. Ya. Ini menarik nih, Brother Naik, karena tadi Brother Naik bilang mengenai ini semua direncanakan. Dan juga tadi sebenarnya waktu saya stop ya mengenai Bible Project tadi, sebenarnya ada banyak sekali peperangan dan Tuhan minta untuk melenyapkannya. Jadi bagaimana kita melihat ini, kemudian juga mungkin bagaimana kita mengkaitkannya dengan keadaan sekarang ini. Artinya kan ada juga peristiwa-peristiwa yang tidak adil dan yang memang sangat kejam, yang mungkin bisa aja orang menghubungkan dengan, oh ini Tuhan yang menyuruh atau ada suatu kaitannya dengan Tuhan lah, bahwa Tuhan itu yang kejam atau yang memang tidak punya perasaan, melenyapkan saja bangsa-bangsa itu secara sembarangan. Gimana Brother Knight kita bisa melihat ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus Brother Pierre, dan saya pikir juga ini menjadi pertanyaan banyak orang. Yang pertama kita perlu melihat terlebih dahulu Tuhan di luar daripada ciptaan. Artinya kita melihat
mengumpamakan bahwa seolah ciptaan belum ada. Jadi Tuhan itu mempunyai atribut-atribut yang infinitif dan tidak berubah. Jadi salah satu atribut Tuhan yang infinitif adalah kekudusan, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kemudian Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Kemudian Dia juga adalah Tuhan yang Maha Mengasihi. Kemudian Dia juga adalah Tuhan yang Maha Baik. Nah, ini adalah suatu atribut-atribut Tuhan yang infinitif dan tidak berubah. Tetapi kemudian kita melihat setelah alam semesta, makhluk hidup, manusia diciptakan, maka kita bisa melihat adanya fenomena ketika Tuhan berinteraksi, berelasi dengan manusia. Ketika terjadi interaksi dan relasi dengan manusia, terlebih setelah jatuh ke dalam dosa, maka kita akan melihat ada semacam bisa dikatakan predikat yang eksidental. Predikat yang eksidental itu seperti ini berarti. Kita bisa melihat sepertinya Tuhan marah terhadap manusia atau terhadap beberapa bangsa misalnya seperti itu. Dalam konteks ini adalah bangsa Kanaan misalnya. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai atribut yang pemarah, bahwa kemarahannya infinitif, kan tidak mungkin kan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu Tuhan yang pemarah dan infinitif, tetapi juga Maha Kasih yang infinitif. Maha Baik infinitif, nggak mungkin. Jadi itu sesuatu yang kontradiksi. Jadi yang benar adalah karena adanya ciptaan ini dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah, berhala dan lain sebagainya, maka tampak bagi kita sebuah fenomena. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya bahwa mereka ini setelah mereka jatuh ke dalam dosa dan setelah kejahatannya mengalami eskalasi, mereka ini dibersihkan. Lalu bagi kita yang melihatnya mengatakan, wah Tuhan ini tidak adil, Tuhan ini jahat dan lain sebagainya. Padahal Dia adalah Tuhan yang sebenarnya berhak atas kehidupan itu sendiri. Dia yang memberikan hidup, Dia juga yang berhak untuk mengambil kehidupan itu. Iya, jadi kita perlu melihat bahwa ini karena kaitannya dengan manusia yang tidak patuh, tidak lagi merefleksikan, merepresentasikan citra Allah, mereka bahkan menyembah Allah-Allah yang lain yang bukan Allah dan lain sebagainya, berhala, mereka berbuat dosa. Jadi Allah berhak dan Allah berdaulat untuk membersihkan ini gitu. Itu pertama yang perlu kita lihat bahwa Tuhan mempunyai atribut-atribut dan apapun yang Dia lakukan itu merupakan refleksi daripada atributnya. Nah, kalau kita lihat mengapa Tuhan membersihkan tanah Kanaan, itu adalah bagian atau tindakan yang sesuai dengan atributnya yang Maha Kudus, yang kemudian juga atributnya yang adil, seperti itu ya, Brother Pierre. Jadi sangat masuk akal kalau Tuhan membersihkan itu. Hanya saja Dia menggunakan bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga menggunakan waktunya, timingnya gitu, Brother Pierre. Jadi kapan bangsa Israel itu keluar dari Mesir adalah saat memang kejahatan itu sudah mencapai puncaknya di tanah perjanjian ini. Lalu mereka keluar dan kemudian membersihkan ini. Seperti itu, Brother Pierre. Nah, tetapi apakah Tuhan dalam hal ini hanya mengasihi bangsa Israel dan kemudian mengizinkan bangsa Israel berbuat dosa? Kalau kita perhatikan, tanah perjanjian ini pun kemudian nantinya sekitar tahun 600 ya, Brother Pierre ya, sekitar tahun 700 dan tahun 500 sekian sebelum Masehi, ini juga bersih, Brother Pierre. Dibersihkan oleh siapa? Dibersihkan oleh Asyur dan Babel. Kenapa? Karena bangsa Israel sendiri pada waktu itu sudah menyembah berhala. Mungkin kalau Brother Pierre ingat cerita tentang Salomo ya, Brother Pierre ya. Jadi intinya gini, bukan saja hanya
bangsa Kanaan yang dibersihkan, tetapi bangsa Israel ketika mereka juga sudah melakukan hal yang serupa dengan bangsa Kanaan itu, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami hal yang sama, Brother Pierre. Mereka juga dibersihkan, mereka juga dibuang ke Asyur, kemudian mereka juga dibuang ke Babel. Jadi dari sini kita bisa melihat ada kesamaan, jadi ada kemiripan. Jadi entahkah kamu bangsa Kanaan, entahkah kamu bangsa Israel, kalau kamu tidak patuh kepada Tuhan, jadi itu kira-kira esensinya. Kalau kamu tidak patuh kepada Tuhan, kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu menyembah berhala, menyembah Allah-Allah yang lain yang bukan Allah, maka kamu juga akan mengalami hal yang sama, kira-kira seperti itu. Tetapi yang menarik, berkaitan dengan membersihkan tanah perjanjian ini, yang banyak orang sebut sebagai genocide, ya. Kalau kita perhatikan bahwa itu sebenarnya bukan tidak ada solusi jalan keluarnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari contoh Rahab misalnya. Rahab setelah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Allah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan berbagai pekerjaan-pekerjaan kuasa yang dilakukan dengan luar biasa, dia percaya. Dan apa yang terjadi dengan Rahab? Rahab tidak mengalami kematian, tidak mengalami hukuman. Berarti intinya begini, kalau mereka percaya, mereka sebenarnya tidak akan mendapat hukuman. Kalau mereka bertobat, mereka sebenarnya tidak mendapat hukuman, gitu kan. Contohnya yang percaya juga selain Rahab, orang Gibeon, tadi juga disebutkan dalam video daripada Bible Project tadi. Orang Gibeon percaya. Jadi mereka bohong, memang bohong caranya karena takut ya. Jadi dia bilang kami datang dari jauh begini. Padahal mereka itu dekat tempatnya kan ya. Iya, wilayah Gibeon itu kan dekat. Tapi karena mereka takut, di satu sisi di waktu yang sama juga percaya kepada Tuhannya, bangsa Israel. Lalu mereka kemudian tidak jadi dihukum juga. Jadi intinya begini, kalau mereka bangsa Kanaan itu bertobat, atau mereka kemudian ya berubahlah, atau mereka percaya kepada Allah bangsa Israel, maka mereka juga akan diselamatkan. Maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman seperti itu. Kalau mereka mau berubah dan bertobat. Dan dari situ, dari kisah Rahab, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Allah juga, bahwa Tuhan juga menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Nah, hal yang lain yang berkaitan dengan perang suci ini, Holy War, yang mungkin tadi Brother Pierre katakan jangan sampai orang nanti salah menggunakan ini, lihat tulisan di kitab Yosua secara letterlek lalu menerapkan, kan bahaya kan. Nah, jadi begini Brother Pierre. Tentang perang suci ini sebenarnya itu hanya terbatas dalam ruang lingkup yang sempit. Pertama, itu hanya berlaku pada waktu itu, hanya untuk orang Israel pada waktu itu, dan kemudian hanya untuk wilayah Kanaan. Hanya untuk wilayah tanah perjanjian. Di luar itu tidak berlaku. Kalau Brother Pierre pernah membaca cerita tentang Daud yang menghitung jumlah daripada bangsa Israel yang bisa digunakan atau diajak untuk berperang. Nah, Tuhan kan marah, Brother Pierre. Kenapa? Karena sesungguhnya Daud itu mempunyai rencana untuk memperluas sampai keluar tanah perjanjian, Brother Pierre. Sementara tujuan perang suci itu adalah hanya untuk tanah perjanjian. Jadi di luar itu nggak bisa. Setelah Daud punya rencana untuk ekspansi lebih luas, nggak boleh. Karena hanya untuk tanah perjanjian. Yang kedua, selain daripada itu adalah bahwa perang itu harus mendapatkan wahyu dari Nabi. Maksud saya harus mendapatkan konfirmasi dari Nabi. Contohnya, kalau kita pernah mendengar cerita Ahab bertanya kepada Mika. Sebelumnya dia tanya dulu nabi-nabi palsunya yang ada 400 orang itu ya, Brother Pierre. Ini lucu ceritanya. Dia tanya, bagaimana saya bisa perang melawan Ramot Gilead, katanya gitu kan. Lalu 400 nabinya bilang, ya majulah pasti menang gitu kan. Kemudian setelah itu rekan berperangnya yaitu Yosafat mengatakan, ada lagi nggak nabi yang lain katanya. Wah, udah 400 dipanggil masih kurang ya. Jadi kemudian Ahab bilang, ada sih satu orang. Cuman dia selalu ngomongnya nggak enak ini, katanya. Dia selalu ngomongnya
Enggak enak dengan saya, selalu saja tidak sesuai dengan keinginan saya. Boleh deh coba kita panggil dia ngomong apa gitu kan. Ini ada sedikit sense of humor ya ceritanya ya. Karena apa? Karena Mika pada awalnya nggak langsung menjawab apa sebenarnya keputusan Tuhan tentang rencana perang itu. Karena Mika mencontoh persis apa yang diomongkan 400 nabi palsu tadi dengan gaya dan nada yang sama. Gitu. Majulah, pasti menang, gitu kan? Jadi Yosafat pun bisa melihat. Jadi seolah Yosafat mengatakan, ngomong yang benar deh, gitu ya. Jangan bercanda. Jadi seolah-olah begitu ya. Lalu Mika mengatakan yang sebenarnya, jangan pergi karena nanti kalah. Karena nanti Ahab akan mati. Katanya. Nah, ini menunjukkan bahwa perang suci itu juga harus mendapatkan konfirmasi dari Nabi. Bahwa Nabi harus mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan. Jadi perang suci itu bukan keinginan duniawi, keinginan manusia semata, seperti itu. Dan juga tentara-tentara itu juga berangkatnya dengan sukarela, tidak dibayar. Dan mereka juga harus berpuasa terlebih dahulu. Jadi mereka tidak berperang itu sembarangan. Jadi ini bisa dibilang perang Tuhan sebenarnya. Hanya mereka digunakan saja sebagai instrumen dan mereka diharapkan untuk tetap patuh dan taat dan percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Kemudian mereka juga secara umum memang ada perang-perang khusus, Brother Pierre ya. Ada perang-perang khusus yang mana mereka itu boleh mengambil jarahan. Tapi secara keseluruhan, secara umum, mereka nggak boleh ambil, Brother Pierre. Jadi tidak boleh mengambil barang-barangnya. Itu dalam kasus cerita tentang Akan ya, Brother Pierre. Memang ada pada case-case tertentu mereka boleh ambil, tapi secara umum tidak boleh ambil. Jadi itu kira-kira jawaban kita tentang pertanyaan tadi. Ya. Ini ada pertanyaan saya nih, Brother. Kenapa Joshua ya? Maksudnya, ini kan Musa yang melihat juga kan? Atau Tuhan yang memilih? Bagaimana ya ceritanya waktu itu ya? Ya, jadi dia salah satu pengintai juga kan? Ya, benar. Jadi ini adalah satu satu kelanjutan bagaimana kemudian Musa melakukan sebuah suksesi yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Jadi dengan kerendahan hati dan juga dengan hati yang lembut dan sabar, Musa mengatakan kepada Tuhan, walaupun sebenarnya dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, tapi dia mengatakan kepada Tuhan, janganlah membiarkan bangsa ini pergi tanpa pemimpin. Jadi dia memohon kepada Tuhan agar bangsa ini diberikan pemimpin. Dan Musa sudah melihat bagaimana Yosua ini sudah melakukan tugas dengan baik selama menjadi asisten daripada Musa, sehingga Musa melihat ada kualitas yang luar biasa pada Yosua ini, Brother Pierre. Sehingga Yosua dipilih oleh Tuhan. Ya, sebenarnya tentunya Tuhan sudah tahu kualitas Yosua ini, tetapi juga di sini juga kita bisa melihat kualitas Musa pada waktu yang bersamaan, bahwa Musa ini seorang yang tidak kesel, tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati, tidak kecewa. Bayangkan ya, Brother Pierre ya, orang mau masuk ke tanah perjanjian yang luar biasa, menikmati kemenangan, sementara dia tidak boleh. Tapi dia masih mau mengurusi bangsa itu, gitu kan, Brother Pierre ya. Berarti betapa dia sangat cinta kepada Tuhan dan cinta kepada bangsa Israel. Dan dia bisa dikatakan tidak egois ya. Jadi dia benar-benar dia rendah hati, sabar, dan benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi misi Tuhan, seperti itu. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Tentang suksesi itu. Ya. Jadi memang pilihan yang tepat. Cuman saya lagi berpikir apakah Joshua ini lebih dianggap sukseskah daripada Musa dalam artian membawa bangsa Israel? Gimana kalau dari pandangan kita mungkin? Ya, kalau di dalam pandangan yang objektif memang tidak bisa kita membandingkannya karena rutenya dan perjalanannya juga berbeda. Jadi ini lebih kepada kelanjutannya, bahwa Yosua melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Musa.
Dan Musa juga sudah memberikan contoh yang baik, walaupun memang ada kekurangan, tetapi dia memberikan suatu penekanan untuk betul-betul taat kepada Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan jangan berbuat dosa, jangan menyembah berhala, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian menjadi kekuatan dan persiapan untuk bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini merupakan satu kerjasama ya, Brother Pierre ya. Ini semacam suatu lari estafet, Brother Pierre. Jadi pertama dipimpin oleh Musa, kemudian tongkat estafet itu diteruskan lagi oleh Joshua, kira-kira begitu, Brother Pierre. Ya, memang dari pasal 1 ini memang sudah langsung ya, Joshua menantang bangsa Israel, kalian mau benar-benar ikut Tuhan nggak? Gitu. Kalau nggak ikut Tuhan ini keadaannya kita akan banyak yang binasa atau kita akan kalah. Tapi kalau ikut Tuhan kita akan dipimpin oleh Tuhan sampai terakhir gitu. Betul. Ini ya. Betul. Jadi lebih kepada implementasi terhadap janji Tuhan itu, implementasi terhadap Taurat Tuhan itu, sehingga dengan mereka benar-benar mengimplementasikan dengan baik, apabila mereka melakukan itu, maka mereka diberkati. Jadi ini merupakan bukti tentang bagaimana Tuhan memberkati mereka ketika mereka betul-betul mentaati Tuhan. Ketika mereka betul-betul mematuhi Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan Tuhan memberkati mereka. Salah satu contohnya adalah ketika Akan itu mengambil barang-barang dari bangsa Yeriko. Padahal bangsa itu sangat besar, tapi mereka bisa menang. Tetapi setelah ketidakpatuhan itu, bahkan melawan bangsa yang kecil sekalipun, mereka tidak bisa menang. Mereka sudah anggap remeh sebenarnya dengan Ai ini. Mereka mengatakan, wah ini kan bangsa yang kecil, udah nggak usah kirim semua, kirim sedikit aja katanya. Kirim sebagian aja. Tapi yang sebagian ini dengan bangsa yang bisa dikatakan tidak diperhitungkan, malah mereka kalah. Kenapa? Karena isunya bukan soal hebat atau tidaknya mereka secara manusia, tetapi apakah mereka mematuhi Tuhan atau tidak. Jadi kalau tidak patuh tidak dapat berkat, kalau patuh dapat berkat, kan begitu aja berarti. Rumusnya cukup sederhana gitu. Iya, karena dari bacaan ini kita mungkin bisa baca setengahnya dan kita bilang Tuhan pasti pimpin kita, kan banyak kan kalau kita lihat maksudnya statement-statement di mana Tuhan pasti jaga kita, Tuhan pasti mengasihi. Tetapi setelah selanjutnya itu kita nggak baca bahwa kita harus taat. Betul. Betul sekali. Jadi ketaatan itu sangat ditekankan di sana bahwa memang kita harus taat, harus beriman, harus setia. Jadi iman itu kan dalam bahasa Inggris kan faith berarti. Jadi faith dengan faithfulness itu sangat berkaitan. Jadi antara iman dan kesetiaan dan kepatuhan, ketaatan itu sangat-sangat berkaitan. Jadi apabila mereka taat, mereka menang. Mereka tidak taat, mereka kalah. Gitu aja rumusnya. Gitu. Jadi bukan tergantung hebatnya mereka, bukan tergantung hebatnya lawannya. Gitu. Kalau lihat dari sini, brother, saya merasa apakah Tuhan lebih memperhatikan bangsa daripada individual gitu. Maksudnya kan tentu saja ada individual-individual yang spesial diceritakan di dalam Alkitab, tapi secara keseluruhan dia melihatnya bangsa Israelnya gitu. Gimana ya? Saya kira-kira gimana, Brother Naik? Ya. Jadi kalau kita melihat, jadi kalau kita melihat sebelum kejatuhan, manusia ini kan belum ada bangsanya, Brother Pierre. Jadi semuanya masih istilahnya bisa dibilang satu kesatuan. Belum ada kebangsaan. Zamannya Adam dan Hawa sampai keturunannya, sampai kepada Nuh, Abraham, ya. Semua itu bisa dibilang ya sampai kepada Nuh belum ada bangsa ya. Tapi nanti kemudian setelah kisah para rasul, kejadian pasal yang ke-9, ya, ke-9 itu tentang Menara Babel. Nah dari sanalah yang kemudian sudah menjadi bangsa-bangsa, Brother Pierre. Ya. Jadi setelah Nuh kemudian Menara Babel mulai menjadi bangsa-bangsa. Jadi terbagi-bagi menjadi bangsa-bangsa. Nah, kemudian karena bangsa-bangsa ini cenderungnya adalah politeisme atau politeis dan mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, maka
ada suatu urgensi, ada suatu rencana Tuhan untuk bagaimana supaya mereka ini semua boleh kembali mengenal Allah dan mempunyai relasi dengan Allah. Yaitu monoteisme berarti ya. Karena kecenderungan bangsa-bangsa manusia di zaman dahulu, mereka percaya kepada politeisme. Jadi mereka selalu berpikir, nggak mungkin alam semesta yang sebesar ini Tuhannya cuma satu. Wow. Makanya kan banyak bangsa-bangsa kuno pada saat itu tersesat. Tersesat dalam arti mereka percaya kepada banyaknya dewa-dewa. Jadi sebagai contoh kalau kita lihat di Mesir itu semuanya jadi dewa, katak pun jadi dewa, ya. Kemudian air sungai Nil juga air darahnya dewa. Jadi semua mereka lihat itu jadi dewa. Jadi contohnya ini Brother Fir ya, motor kita misalnya nggak nyala suatu ketika, lalu kita berdoa kepada dewa motor misalnya. Lalu motor kita tiba-tiba nyala, lalu kita sebut, ini ilustrasinya aja, kita sebut ada dewa motor gitu kan. Jadi begitu banyak dewa pada zaman itu, dan Tuhan melihat ini sebagai sesuatu kekacauan yang terjadi, sehingga ada urgensi bahwa ya mereka ini harus mengenal Tuhan yang benar, harus kembali mengenal Tuhan dan mempunyai relasi dengan Tuhan sebagaimana awalnya. Lalu caranya bagaimana? Dipilih satu orang dulu, individu, yaitu Abraham. Dari Abraham individual, kemudian kepada nasional, yaitu sebuah bangsa, yaitu dari keturunan Abraham juga, keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini pun dipilih juga mempunyai misi. Misinya untuk apa? Misinya untuk universal lagi. Bagaimana supaya bangsa-bangsa ini semuanya boleh kembali kepada Tuhan. Boleh mengenal Tuhan, boleh mempunyai relasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi universal, tetapi misinya bergerak mulai dari individual, nasional, dan kembali lagi ke universal gitu. Dalam prosesnya, dalam progres untuk membantu mereka kembali kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan bekerja sesuai dengan realitas manusia, gitu. Ya. Ya, jadi kita melihat sosok Joshua ini bukan sebagai Joshua seorang diri, tapi Joshua yang taat dan ikut Tuhan gitu. Maksudnya memang gimana ya, kalau saya bilang bahwa ini bukan kayak dia karena hebatnya dia atau karena dia memang seorang yang pintar atau gimana gitu ya, tapi memang karena memang Tuhan menggunakan dia sesuai waktu dan pada saat itu gitu, untuk biar orang Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Gimana, Brother Naik? Benar, ya. Jadi memang yang ditekankan oleh Tuhan mulai dari pasal 1 agar dia jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, supaya dia fokus kepada Taurat Tuhan dan melakukan Taurat itu. Jadi Taurat itu dalam konteks mereka pada saat itu adalah yang terbaik, berarti ya. Ya, kemudian setelah itu kan mengalami pembaharuan pada Perjanjian Baru. Taurat itu ada di dalam diri setiap orang percaya, di dalam diri setiap umat Allah. Tetapi pada masa itu Taurat itulah yang terbaik. Begitu, berarti ya. Ya, jadi itulah yang harus menjadi acuan atau dasar pedoman buat mereka di dalam kehidupan mereka, dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti itu. Jadi Taurat itu pun muncul dari atribut Tuhan yang maha mengasihi, maha adil, maha baik, maha kudus, seperti itu. Ya. Namun secara progresif kemudian kan sampai kepada Perjanjian Baru, Taurat itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Jadi penyataan Tuhan semakin jelas dari waktu ke waktu. Ya. Luar biasa. Ya. Waktu Joshua meninggal, di penerusnya.
Udah naik. Ya, jadi setelah dibagi, itu nantinya kan wilayahnya dibagi-bagi ya, Brother Pierre ya. Jadi mulai dari pasal ke-13, kita akan melihat itu pembagian. Jadi kitab Yosua itu sebaiknya dibagi ke dalam dua bagian sebenarnya, Brother Pierre. Karena kitab-kitab kuno zaman dahulu biasanya dibagi ke dalam 2 atau 3 bagian besar. Atau yang disebut, kalau 2 bagian besar itu disebut by feet. Jadi by feet itu kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang peperangan, Brother Pierre. Jadi bagaimana mulai dari pasal 1 sampai pasal 8 mereka mengalahkan bangsa-bangsa atau melakukan kampanye ya, melakukan suatu perang terhadap bangsa-bangsa yang di selatan, di pusat terlebih dahulu. Kemudian pasal 9 sampai pasal 10 itu di selatan. Di wilayah Yehuda itu ya, dari ke wilayah selatan yang nantinya dari bangsa Yehuda yang akan tinggal di sana. Kemudian pada pasal 11 itu mereka ke utara, Brother Pierre. Nah, di utara itu mereka menghadapi koalisi raja-raja yang ada di Kanaan. Jadi sebenarnya pasal 11 itu secara manusia melihat itu sebenarnya peperangan yang lebih berat karena bangsa-bangsa yang ada di wilayah Kanaan itu berkoalisi melawan bangsa Israel. Tetapi seperti saya katakan, karena ini adalah kekuasaan Tuhan, ini adalah perangnya Tuhan, ini adalah kekuatannya Tuhan, maka semuanya itu bisa dikalahkan. Ya, tetapi ini sifatnya baru seperti hit and run saja, Brother Pierre itu. Jadi mereka belum sepenuhnya menduduki. Jadi contohnya mereka ke wilayah tengah misalnya ya. Jadi kan pertama kan mereka mengalahkan Jericho, Ai, dan Shechem. Itu kan di daerah tengah, pusat, daripada Kanaan. Lalu mereka ke selatan. Lalu setelah itu ke utara. Tetapi pada dasarnya belum semua. Bahkan kalau kita baca pada setelah pasal 12, Yosua masih mengatakan kepada bangsa Israel waktu itu ya. Jadi terutama yang karena masih ada sekitar beberapa suku lagi yang belum mendapat wilayah, Brother Pierre. Jadi kalau di sebelah timur Sungai Jordan itu kan sudah ada Gad, Manasye, dan juga Ruben. Jadi Manasye itu kan masih anaknya Yusuf ya. Jadi tidak ada yang disebut dengan suku Yusuf, itu enggak ada. Memang dia 1 dari 12, tapi anaknya yang disebut 2 itu Efraim dan Manasye. Nah, Manasye, Ruben dan Gad itu berada di sebelah timur Sungai Jordan. Lalu di daerah utara itu ada juga keturunan Yusuf yaitu Efraim dan Manasye. Jadi Manasye itu ada sebagian-sebagian, ada yang di timur daripada Sungai Jordan, ada yang di barat. Gitu. Nah, jadi kan masih ada beberapa lagi yang belum dapat ini, Brother Pierre. Seperti Simeon belum ada, seperti Isakar belum ada, ya. Suku Dan belum ada. Nah, itu mereka nantinya berada di antara Efraim, Manasye yang di utara dan di antara Yehuda yang di selatan. Jadi mereka lebih kepada di wilayah tengah kebanyakannya itu. Nah, seperti itu kira-kira, Brother Pierre. Ya, jadi mereka ini pun ketika dibagikan wilayah-wilayah itu, Brother Pierre, ketika dipetakan, itu pun belum semua mereka betul-betul duduki secara permanen. Dan masih ada juga mereka belum menuntaskan. Jadi artinya mereka masih mengizinkan orang-orang itu tinggal di wilayah itu seperti itu. Bekerja dan lain sebagainya. Tetapi tidak betul-betul menuntaskan. Menuntaskan pembersihan atau peperangan atau pendudukan itu. Sehingga dari sana baru muncul nanti era yang kita sebut dengan era hakim-hakim. Karena setelah Musa nanti hakim-hakim di mana suku-suku ini bergerak masing-masing. Jadi nanti setelah Yosua. Iya, setelah Yosua. Jadi bukan satu orang lagi nantinya pemimpinnya, tetapi dari setiap
suku itu muncul hakim-hakim. Ada seperti Simpson ya, dari suku-suku tertentu. Jadi ada Gideon misalnya gitu. Jadi bukan lagi secara keseluruhan. Tetapi per masing-masing wilayah itu ada hakim-hakim yang muncul. Jadi hakim-hakim yang besar biasanya ceritanya lebih panjang di dalam kitab hakim-hakim. Dan biasanya mereka betul-betul dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak betul-betul dipilih oleh Tuhan, biasanya ceritanya cuma pendek. Dan sepertinya tidak ada cerita yang menarik juga gitu. Contohnya tentang Hakim Yair misalnya. Nggak ada cerita yang luar biasa juga tentang hakim itu. Jadi setelah Yosua nantinya akan ada hakim-hakim gitu berarti. Dan tampaknya setelah Yosua itu secara moralitas, secara relasi mereka dengan Tuhan mengalami penurunan. Seperti itu, Brother Pierre. Ya. Dan kemudian setelah hakim-hakim itu nanti ada Rut. Jadi Rut ini merupakan sesuatu bisa dibilang eranya yang hampir berdekatan dengan Yosua dan hakim-hakim. Jadi Rut itu seperti suatu penghiburan. Penghiburan di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel. Ada pula seorang yang bukan bangsa Israel, malah berasal dari Moab, yang cinta Tuhan. Jadi itu kontras. Itu kontras daripada hakim-hakim, Brother Pierre. Jadi ketika bangsa itu tidak cinta Tuhan, ada bangsa lain yang cinta Tuhan, gitu kira-kira. Ya, sebenarnya yang penyeberangan sungai yang pertama kan bagaimana ada 2 kali miracle atau mujizat untuk menyeberangi. Yang satunya brother, laut. Betul. Dari ya, dan yang kedua sebenarnya Sungai Jordan itu ya. Ya. Jadi ada Laut Tebrau dan Sungai Jordan, sama-sama terbelah juga. Dan itu menjadi kabar bagi bangsa-bangsa lain, mereka mendengar bahwa bangsa itu bisa menyeberang dan lautnya, sungainya bisa kering. Makanya sebagian orang itu percaya. Sebagian orang itu setelah mendengar kabar itu mereka percaya dan mereka akhirnya mencoba untuk mendekati bangsa Israel agar mereka tidak dihukum, agar mereka tidak diperangi seperti itu berarti ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Rahab. Ya, betul. Jadi banyak orang yang mendengar juga, tapi Rahab ini kan spesial karena ada story-nya ya. Betul. Jadi semuanya mendengar, banyak yang mendengar, tapi sedikit yang percaya. Yang percaya itu Rahab, ya orang Gibeon, dan ya segelintir orang begitu. Dan keluarganya juga kan, Rahab. Keluarganya juga akhirnya juga diselamatkan, dan bahkan Rahab juga masuk ke dalam silsilah daripada Yesus Kristus ya, Brother Pierre ya. Ya, ketika Kristus berinkarnasi ada 4 wanita disebutkan di dalam silsilah itu. Salah satunya adalah Rahab, kemudian ada Rut juga, kemudian ada juga Maria, dan juga ada Betsheba ya, Brother Pierre ya. Yeah. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika seorang pelacur seperti Rahab, apabila dia percaya, dia bertobat, Tuhan menerima. Jadi sebenarnya begini, Brother Pierre. Berkaitan dengan pembahasan kita mengenai genocide tadi, andaikan ini bangsa Kanaan itu tadi semua bertobat, ya mungkin ceritanya lain. Kalau mereka bertobat, mungkin ceritanya lain, Brother Pierre. Seperti Niniwe yang sudah bertobat sebelum kedatangan Yunus, mereka bertobat kan tidak dihukum. Iya kan? Jadi sebenarnya ini bukan genocide, tetapi ini adalah keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Gitu. Jadi ya kalau tidak mau dihukum ya bertobat, ya percaya kepada Tuhan, kan begitu, Brother Pierre. Ya, jadi jelas alasan-alasannya di sana. Begitu. Ya, yang menarik juga sebenarnya adalah saya melihat bahwa Yusuf itu juga termasuk spesial, bahwa akhirnya diberikan untuk 2 anaknya.
Maksudnya keturunannya mereka di porsinya jadi lebih banyak kan. Iya. Ya, porsinya jadi lebih banyak kan. Jadi sebenarnya cerita-cerita tentang Yusuf, tentang Yakub, cerita-cerita tentang tanah Suaka, itu sebenarnya menghancurkan kultur yang ada pada zaman dahulu, Brother Pierre. Karena kultur yang dahulu adalah bahwa selalu segala sesuatunya harus yang sulung, yang sulung, yang sulung. Tapi ini kan Yusuf ini kan bukan yang sulung. Jadi Tuhan juga menghancurkan uh, Oh, mindset manusia pada saat itu. Bukan berarti Tuhan membenci yang sulung, cuma maksudnya mindsetnya jangan gitu deh, gitu. Jangan patternnya seperti itu, jangan pola pikirnya harus yang sulung, jangan. Begitu juga dengan Esau dan Yakub, Tuhan tidak pilih Esau tapi Yakub gitu. Nah, begitu juga dengan yang 12 suku itu, Tuhan pilihnya Yusuf gitu kan. Nah, kemudian tentang tanah Suaka itu kan mereka yang katakanlah melakukan kesalahan yang tidak sengaja dan lain sebagainya, mereka bisa pergi ke wilayah itu. Kenapa? Karena dulu ada kultur seperti ini, Brother Pierre. Dan bahkan saya dengar masih berlaku juga di zaman-zaman yang agak-agak baru ini. Jadi begini, kalau orang melakukan kesalahan misalnya ya, seorang tidak sengaja menabrak seorang wanita, misalnya. Seorang wanita itu tidak sengaja ditabrak, kemudian meninggal. Nah, lalu keluarga yang satu yang merasa menjadi korban itu tadi, yang merasa sebagai korban tadi, harus menabrak juga anak yang anggota keluarga yang menabrak tadi. wah, Ya, jadi itu akan terjadi karena itu sebuah kebudayaan, kebiasaan pada masa itu. Misalnya nenek seseorang dibunuh, maka orang yang membunuh itu neneknya dicari untuk dibunuh juga. mata ganti mata ya. Jadi itu kebiasaan zaman dahulu, sehingga dibuatlah sesuatu hal yang berbeda. Seperti tanah Suaka itu, jadi siapa yang melakukan misalnya tidak sengaja atau gimana ya, dia harus lari ke sana. Supaya tidak ada yang namanya pembunuhan yang kemudian terus berkelanjutan. Hmm. Kejahatan-kejahatan yang terus berkelanjutan. Memang disebutkan di sana bahwa nanti akan diadili juga secara umum, tetapi artinya itu tidak lagi seperti kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola yang lama. Jadi Tuhan seperti menghancurkan kebiasaan dan pola-pola dan budaya-budaya yang lama, yang mindset-mindset lama seperti itu, berarti ya. Ya, yang itu bahasa Inggrisnya Amerika pun melakukan itu ya. Iya, Namanya sanctuary. iya benar. Sanctuary Sanctuary. namanya. Iya, Mereka ikut itu. Tapi betul. nggak begitu efektif sih. Iya. Jadi ada wilayah-wilayah yang jadi sanctuary semacam itu. Ya, saya paling terinspirasi ini di Yosua 23, 24 ya. Yang waktu dia bilang bahwa kalian tidak mau ikut Tuhan, tidak apa-apa. Tapi saya dan seisi keluarga saya mau ikut Tuhan. Ini sebenarnya satu pernyataan yang sering sebenarnya diambil secara pribadi oleh sebuah keluarga ataupun maksudnya terinspirasi lah bagaimana Joshua betul-betul dari awal sampai terakhir dia setia sama Tuhan. Benar-benar merupakan suatu inspirasi yang luar biasa lah. Betul. Jadi memang harapan daripada Yosua itu adalah agar bangsa Israel itu tetap setia dengan satu Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan satu-satunya, tetap setia dengan pencipta satu-satunya, dan jangan menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah, jangan menyembah berhala, jangan menyembah dewa-dewi, jangan mengikuti ritual-ritual mereka. Dan itu menjadi satu penekanan di dalam kitab Taurat, begitu juga di dalam kitab Yosua. Gitu. Jadi perjanjian-perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel itu selalu kontennya itu adalah seperti mengatakan seperti ini, Brother Pierre. I am your God and you are my people. Jadi perjanjian-perjanjian itu intinya seperti itu. I am your God. Aku adalah Tuhan kamu dan kamu adalah umatku. Gitu.
Sehingga umatnya itu mempunyai relasi dengan dia, kemudian mereka juga akan mencontohi karakter-karakter dan atributnya, mereka juga akan mengikuti citra dia, dan kemudian juga mereka akan mematuhi dia, seperti itu. Jadi pada dasarnya simple isi daripada perjanjian itu. I am your God, you are my people. Nah, kemudian melalui diikuti dengan hal-hal moral yang harus mereka lakukan, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi intinya kalau kita lihat lagi kembali pada penciptaan kan memang seperti itu, Brother Pierre. Bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan mereka menjadi representasi Allah di bumi, mereka berkembang, tersebar, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mengelola segala sesuatunya. Begitu, Brother Pierre. Jadi intinya Tuhan ingin mengembalikan segala sesuatunya, dan bahkan juga ingin menjadikan lebih baik. Jadi seperti itu sebenarnya rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha mengasihi, Tuhan itu maha adil. Lalu kemudian kita melihat interaksinya kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, lalu kita melihat fenomena-fenomena itu. Iya. Tetapi kita akan mengerti mengapa itu terjadi, gitu kan? Ya karena Tuhan berdaulat, karena Tuhan itu maha kudus, gitu. Dan dia mempunyai rencana untuk menjadikan segala sesuatunya lebih baik, gitu. Ya. Dia ingin merestorasikan segala sesuatunya. Dia ingin melakukan lebih baik. Dia menjadikan lebih baik. Dia ingin membuat new creation, kan gitu, Brother Pierre. Setelah kejatuhan dan ketidakpatuhan manusia. Ya. Dikatakan di situ tentang angel of the Lord, yang panglima itu. Yap. Menurut Bro Naik itu siapa ya? Ya, jadi menurut para pakar, para teolog, sebagian menyebutnya malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh, tetapi beberapa mengatakan bahwa itu adalah prainkarnasi Kristus. Begitu, Brother Pierre. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita akan banyak sekali menemukan malaikat Yahweh ini. Jadi karena mengapa harus menampilkan wujud sebagai malaikat? Karena Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa berinteraksi dengan manusia tanpa dia mengambil sebuah wujud. Lalu wujud apakah yang dia ambil? Ada bermacam-macam, kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ada wujud malaikat. Nah, dalam kisah Yosua itu wujud panglima ya, Brother Pierre ya. Panglima yang luar biasa sekali, gagah perkasa ya. Penampilannya luar biasa. Tetapi mengapa saya cenderung melihat itu seperti adalah Tuhan, yaitu Kristus sebelum berinkarnasi, karena dia tidak menolak ketika Yosua itu menyembah. Jadi kalau malaikat sebenarnya nggak mau Brother Pierre disembah itu. Ya, kecuali Tuhan yang mengambil wujud sebagai malaikat, sebagai manusia, seperti itu. Jadi saya cenderung setuju bahwa itu adalah prainkarnasi Kristus, atau dalam bahasa Inggris disebut pra-incarnate Christ. Karena dia tidak menolak untuk disembah. Begitu juga dalam cerita Musa bertemu dengan malaikat yang kemudian mengambil wujud semak berapi tapi tidak terbakar. Malaikat Yahweh juga. Gitu. Wow. Juga tidak menolak. Waktu panglima itu saya waktu baca itu bergetar juga, Brother. Iya, benar. Benar. Juga takut, gila. Benar. Waktu dia bilang bukan. Dan Yosua akan bertanya kan, kamu di pihak siapa? Dia bilang,
Seperti Neither. ini, seperti kira-kira tergantung. Kalau kamu patuh kepada iya. Tuhan, iya saya akan memberkati kamu. Kalau tidak, ya kamu juga lawan saya. Istilahnya begitu. Oh, Gitu. Jadi dari itu sini pun luar. lihat bahwa Tuhan itu maha baik. Cuman dalam konteks fenomena yang kita lihat di mana bangsa Israel ini sepertinya menyapu bangsa Kanaan, maka tampaknya seperti Tuhan itu lebih favorit terhadap bangsa Israel. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu mempunyai tujuan kan, Iya. agar bangsa-bangsa lain juga mengenal Dia gitu. Dan semakin jelas kita lihat di Perjanjian Baru gitu kan. Ya. Penjelasan Bro Naik tadi mengenai bagaimana bangsa Israel juga mendapat hukuman, yaitu sebenarnya bantu saya juga secara pribadi bisa mengerti ya bahwa bukan cuma sekedar membasmi orang-orang yang bukan Israel, tapi yang Israel juga kalau mereka berdosa dan melawan Tuhan, mereka pun mendapatkan penghukuman. Ya, karena Alkitab menceritakan bahwa mereka sudah sama seperti penduduk di sana katanya kan. Dan mereka juga mendapatkan hal yang sama, mereka juga dibersihkan, di wipe out juga oleh bangsa Assyria dan bangsa Babilonia. Dan pertama-tama kan di bagian utara dulu berada Pierre, karena di utara kan memang tidak ada raja yang baik. Begitu juga dengan bangsanya tidak ada yang baik. Tahun 700-an saja sudah di wipe out itu. Nah kalau di selatan masih ada yang baik gitu, masih ada lah sekitar 8 dari 20 masih ada 8, lumayan. Jadi agak lambat sedikit, wipe out-nya agak lambat sedikit ya. Gitu. Cepatnya di utara. Tapi intinya sama. Enggak patuh kepada Tuhan, menyembah berhala, sama saja. Ya, melakukan hal-hal yang tidak bermoral, ya, ritual-ritual yang tidak bermoral, ritual-ritual yang buruk, yang busuk seperti itu, sama saja. Gitu. Tidak ada bedanya. Gitu. Ya, di Yesua sebenarnya seperti dia mengulang juga ya. Maksudnya di ayat 1-nya dia juga bilang be strong and courageous, tapi dia juga di pasal 23, juga 24 juga dia bilang itu hal yang sama juga. Agar bangsa Israel menguatkan hati mereka, menjaga dan memeliharakan Tuhan lah ya. Benar. Dan sebenarnya itu seperti satu kebiasaan di bangsa Israel yang mengulang hal-hal yang sama, tetapi ya memang ya kebebalan juga ya yang membuat bangsa Israel akhirnya jatuh juga. Benar, Pierre. Jadi itulah yang disebut dengan covenant renewal. Jadi pembaharuan perjanjian itu diperlukan ketika adanya peralihan generasi. Supaya generasi yang baru ini benar-benar sadar, benar-benar mengerti, benar-benar paham tentang perjanjian itu. Contohnya, kalau kita baca kitab Ulangan, itu juga ada pembaruan perjanjian. Karena mereka adalah generasi baru yang lahir dari generasi yang lama, yang keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah mereka sampai ke Moab, semua yang orang-orang yang dewasa yang dari Mesir tadi kan sudah mati. Lalu muncul generasi baru. Nah, generasi baru ini kemudian juga mengadakan perjanjian lagi dengan Tuhan. Agar apa? Agar mereka mengerti bahwa mereka itu adalah umat Allah. Seperti itu. Dan mengerti apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, seperti apa. Jadi inilah yang disebut dengan covenant renewal. Jadi perlu setiap generasi itu ada covenant renewal, ada pembaharuan perjanjian. Nah, tetapi dalam memahami covenant, ada satu hal yang penting, Brother Pierre. Bahwa covenant yang baru tidak selalu mengartikan bahwa covenant yang lama itu salah, jelek, atau buruk. Contohnya begini, Brother Pierre. Kalau misalnya seseorang mengatakan kepada kita, saya membeli mobil yang baru. Biasanya orang akan mengatakan, ada masalah apa dengan mobil kamu yang lama? Jadi orang selalu berpikir kalau yang lama itu berarti bermasalah, buruk, jelek, dan lain sebagainya. Contoh kita bilang, saya membeli baju baru. Orang cenderung bertanya,
baju kamu yang lama emangnya kenapa, gitu kan? Jadi kan tidak selalu yang lama, ketika ada yang baru, tidak selalu yang lama itu jelek atau buruk. Begitu juga dengan perjanjian. Contoh, kita mengatakan ini adalah pembaruan perjanjian. Lalu kita cenderung mungkin berpikir, emang yang lama ada masalah apa? Bukan. Bukan masalah. Contoh perjanjian antara Tuhan dengan Adam dan Hawa misalnya. Apakah ada masalah dengan perjanjian itu? Tidak. Perjanjian itu bagus, bahwa dikatakan bahwa Adam dan Hawa harus mengelola bumi, harus tersebar, dan harus menjadi representasi bagi Allah, karena mereka mempunyai citra Allah, itu kan bagus. Sampai saat ini pun kita perlu melakukan itu kan, menjadi representasi Allah, kita mengelola bumi, dan kita bertambah banyak, dan menjadi kemuliaan Allah di berbagai tempat. Itu kan bagus, jadi tidak selalu yang baru ini selalu mengatakan yang lama salah dan lain sebagainya. Tapi yang pasti yang baru adalah greater. Kalau dikatakan greater berarti kita lebih positif memahaminya bahwa yang baru itu greater, bukan berarti yang lama itu ada masalah. Sama seperti mengatakan perjanjian baru. Perjanjian baru muncul, perjanjian baru datang, perjanjian baru tiba, tidak berarti yang lama itu masalah, jelek, buruk, dan lain sebagainya. Jadi pembaruan perjanjian akan terus berpihak dari generasi ke generasi. Agar umatnya selalu sadar, selalu ingat, selalu dipersiapkan, selalu diantisipasi seperti itu. Ya, selalu setia. Iya. Iya benar, biar iya. Kita kan melihat keadaan sekarang ini ya, bahwa maksudnya bukan sekarang, tapi dalam perjalanan sejarah. Ada juga peperangan, ada juga mungkin ketidakadilan, ada juga hal yang, misalnya, taruhlah penjajahan bangsa Belanda kepada Indonesia, ataupun bangsa Prancis ke negara-negara Afrika, Inggris juga. Bagaimana kita bisa melihat ini, Brother Knight? Maksudnya, apakah ini bagian dari rencana Tuhan? Maksudnya penjajahan itu ya? Iya, penjajahan. Iya. Jadi Tuhan sebenarnya tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu, sama seperti halnya Ayub. Tidak pernah Tuhan yang mencobai Ayub seperti itu. Tetapi itu adalah rencana daripada iblis, ya, keinginan iblis. Tetapi Tuhan melihat itu dan melihatnya berdasarkan kemahatauan Dia, berdasarkan hikmatnya, berdasarkan atas ya kualitas-kualitas atributnya, lalu Dia mengizinkan. Tetapi pada dasarnya kebaikannya akan mengikuti. Kebaikannya, kasihnya akan mengikuti umatnya, akan menyertai umatnya. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan dapat memutarbalikkan itu. Jadi, pijakannya di sini adalah atribut Tuhan itu, berarti kebaikannya, kekudusannya, keadilannya. Jadi apakah Tuhan yang melakukan itu? Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan, membiarkan dalam tanda petik, dengan tujuan, dengan rencana, setelah itu atau dibalik itu, iya. Gitu. Jadi Tuhan itu kan maha baik. Itu yang patut kita selalu kita ingat, Tuhan itu maha baik. Jadi beda dengan peristiwa bangsa Israel ini, nggak bisa disamakan juga ya. Jadi bangsa Israel ini tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap mempunyai rencana, tetap memenuhi janji-janjinya, karena kan Dia sudah berjanji. Nah, itulah yang disebut ethical commitment Tuhan. Gitu. Jadi ada hal yang esensial yang menjadi pijakan, menjadi patokan bagi Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan atau pilihan. Tuhan tidak sembarangan
memilih apa yang dia lakukan. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai atributnya. Jadi contohnya dalam kasus dia mengizinkan hal-hal terjadi, tetap dalam pondasi, dalam dasar pijakan kebaikannya, dasar pijakan kekudusan, keadilannya. Sehingga pada akhirnya itu semuanya nanti akan bermuara, akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Begitu berarti ya. Jadi contohnya kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel, ya katakanlah penghukuman-penghukuman ataupun mungkin tantangan-tantangan berat yang mereka lalui, tapi pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa hasilnya itu adalah untuk bagaimana seorang Mesias nantinya akan lahir di Bethlehem. Ya, akan lahir di Bethlehem dan menjadi juru selamat, gitu kan? Menjadi penebus bagi bangsa Israel dan juga bagi seluruh dunia. Jadi Tuhan itu selalu mempunyai rencana-rencana. Dia itu mempunyai foreknowledge, bisa melihat ke depan. Jadi mulai dari Abraham itu pun sebenarnya dia sudah melihat ke depan kan. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menguasai sejarah. Sejarah itu ada di tangannya, his story. His story. Jadi sejarah itu adalah berada di tangan Tuhan. Kontrol sejarah itu ada di tangan Tuhan. Dia izinkan semua terjadi, tetapi dia izinkan hal-hal terjadi, tetapi dia tetap mengontrol dan tetap berdaulat. Gitu. Kehendaknya pasti akan terlaksana. Begitu berarti. Itulah keluar biasaan Tuhan kita. Gitu. Ya. Jadi tetap pijakan kita tetap atribut Tuhan yang luar biasa. Ya. Bukan fenomena-fenomenanya yang terjadi kan kita lihat, wah ini dihukum, ini di apa gitu ya, dan lain sebagainya. Itu fenomena yang kita lihat, tetapi atribut Tuhan, kasih Tuhan, ya kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan itu tetap. Itu harus menjadi pegangan kita bahwa dia itu infinitif dan immutable. Dia tidak terbatas, dia tidak terhingga di dalam atributnya, dan dia tidak berubah. Yang berubah itu hanya manusia, hanya kita, hanya situasi, hanya fenomena yang berubah. Tuhannya nggak berubah, Brother Pian. Iya. Ya, terima kasih Brother Naik. Ya. Tuhan kita ini memang luar biasa, di mana kita kadang-kadang mungkin tidak bisa mengerti, tapi semakin kita mendalami temannya ini, sekarang sampai di Joshua, terus terang semakin membuka pemikiran saya secara pribadi, dan tentu saja teman-teman, adik-adik yang juga mendengarkan ini, saya merasa membantu kita semua untuk melihat Tuhan lebih jelas lagi, kehendaknya, dan bagaimana dia ingin bahwa pada akhirnya memberikan Yesus Kristus ya buat dunia. Kita bisa selamat dan mengenal dia secara pribadi. Mari kita berdoa, Brother Mike. Yep. Bapak, terima kasih untuk karuniamu, berkatmu, kasihanmu kepada kami sampai hari ini. Bersyukur Tuhan bahwa Kau memberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Brother Mike untuk satu pencerahan. Semoga kita bisa mengerti Engkau, Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan, Tuhan. Melihat apa yang terjadi, betul-betul mempelajari lebih dalam lagi, Tuhan. Datang di dalam untuk semuanya pada hari ini, kami bersyukur Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Brother Mike. Thank you.